Selanjutnya kita lihat contoh berikut. Ya. Gimana cara menjawabnya? Oke, kita mulai dari persamaan awal. Kita bisa pindah ruaskan semuanya ke salah satu ruas, mau ke kanan maupun ke kiri, boleh. X pangkat 3 tambah X kurang 2X kuadrat kurang 2 lebih kecil dari 0. Nah, salah satu teknik yang sering dipergunakan adalah kita membuat salah satu ruasnya 0. Apakah itu ruas kiri atau ruas kanan, silakan Anda yang menentukan. Nah, kemudian idenya adalah kita ingin memfaktorkan si satu ruas yang bukan 0 tadi. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa tuliskan si ruas kirinya misalkan sebagai perkalian sesuatu dan kita menginginkan bahwa hasil perkaliannya lebih kecil dari 0, maka kita bisa melihat apa yang harus berlaku kepada masing-masing faktornya. Nah, berarti di sini kalau kita mau melakukan hal tersebut, kita harus bisa memfaktorkan ini. Nah, untuk polinom berderajat 2, Anda mungkin sudah belajar bagaimana cara memfaktorkannya. Untuk polinom berderajat yang lebih tinggi, seringkali Anda harus punya dugaan tertentu. Dugaan apa kira-kira yang menjadi faktornya. Nah, secara umum, menurut teori, kalau sebuah polinom punya akar bilangan rasional, maka si akarnya itu haruslah membagi ini. Ya, kayak kita wishful thinking, who knows, mungkin Anda nebak, siapa tahu bahwa dia punya akar yang berupa bilangan bulat. Berarti kita mencoba untuk melihat-lihat apakah ada faktor dari negatif 2 yang ketika kita substitusikan ke sini menghasilkan 0. Ya. Kalau kita coba, kalau kita masukkan X sama dengan 2, ke sini 8 tambah 2, 10, dikurangi 8, dikurangi 2, dikurangi 10, 10 kurang 10 sama dengan 0. Nah, fakta bahwa ketika kita nyoba-nyoba X sama dengan 2 itu menghasilkan 0, itu menunjukkan bahwa X min 2 merupakan faktor. Ya. Nah, jadi di dalam matematika itu nggak semuanya bersifat algoritmik. Ya. Jadi Anda juga punya peran untuk nebak, untuk nyoba-nyoba. Ya. Oke, setelah kita nyoba-nyoba, kita mendapatkan informasi tertentu, kita bisa mencoba melakukan step selanjutnya. Misalkan fakta bahwa barusan 2 itu merupakan akarnya menunjukkan bahwa si polinom X pangkat 3 tambah X kurang 2X kuadrat min 2 bisa dibagi dengan X min 2. Nah, Anda bisa membagi dengan pembagian polinom yang panjang seperti ini, atau kalau Anda masih ingat ada pembagian sintetis, yaitu pembagian Horner. Ya, Anda bisa review kembali apa itu pembagian Horner. Gimana cara kita membagi polinom secara panjang? Seperti membagi bilangan bulat dengan bilangan bulat. Ya, kita mulai dari ini pangkat tertingginya dan pangkat tertinggi di sini. Kemudian kita nebak-nebak dikalikan dengan apa si X ini agar kita mendapatkan X pangkat 3. Tentunya kalikan dengan X kuadrat. Ketika X kuadrat dikalikan kembali dengan X min 2, kita peroleh X kuadrat dikali X adalah X pangkat 3, X kuadrat dikali min 2X kuadrat. Jadi, kita dapatkan X pangkat 3 kurang 2X kuadrat. Nah, ini ada baiknya urutannya kita tukar jadi min 2X kuadrat tambah X. Ya. Nah, ini ketika kita kurangkan, ini hasilnya 0, tinggal yang bersisa X min 2. X min 2 dikali apa agar jadi X min 2? Tentunya kali 1. Oke. Berarti
si pernyataan yang di atas ekuivalen setara dengan pernyataan bahwa X kuadrat tambah 1 dikali X min 2 lebih kecil dari 0. Ya. Nah, sekarang X kuadrat tambah 1 itu nggak peduli berapa X-nya, dia pasti merupakan bilangan positif. Ya. Nah, sekarang kita bisa kalikan kedua ruas dengan 1 per X kuadrat tambah 1. Atau kita bagi kedua ruas dengan X kuadrat tambah 1. Karena X kuadrat tambah 1-nya positif, berarti ketika kita melakukan pembagian atau kita melakukan perkalian, dia tidak akan mengubah kesamaan. Jadi, ini akan seperti ini. Akibatnya, ini jika dan hanya jika X kurang dari 2. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan notasi himpunan adalah himpunan semua X yang kurang dari 2. Dan tadi kita belum menuliskan konvensi kalau X kurang dari 2, terus ke sebelah kiri kita gunakan notasi seperti ini, negatif hingga sampai 2. Ya, kalau terus ke kanan, nanti dari sekian sampai hingga. Oke, kita coba yang berikutnya. Cari himpunan penyelesaian ini. Oke. Kita pindah ruaskan. Ya. 2X kuadrat tambah 2X kurang 8 kurang X kurang 4 lebih kecil sama dengan 0. Oke, kita coba sederhanakan. 2X kuadratnya tetap, kemudian di sini ada 2X dan di sini ada min X, ketika dijumlahkan jadi plus X, kemudian negatif 8, sepertinya saya salah menulis soal. Ini harusnya X kuadrat. Ya. Oke. X kuadrat ditambah X dikurangi dengan 12. Nah, Anda harus mereview kembali bagaimana caranya memfaktorkan suatu ekspresi kuadratik. Ya. Ini kalau difaktorkan jadinya X tambah 4 dikali X min 3 lebih kecil sama dengan 0. Ya. Nah, kita lihat di sini, kita anggap ini satu paket ya. Jadi kita punya 2 buah bilangan, ini bilangan yang pertama, ini bilangan yang kedua. Kapan perkalian 2 bilangan menghasilkan bilangan yang lebih kecil sama dengan 0? Bergantung kepada masing-masing tanda dari ini. Ya, karena misalkan kalau ini positif, perkaliannya positif. Karena positif kali positif, positif. Kalau yang satu positif, yang satu negatif, perkaliannya jadi negatif. Nah, cara yang standar untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang sudah berada di stage seperti ini adalah pertama kita buat pembuat 0 dari si masing-masing ekspresi ini.